yang luar biasa ya tadi. Oke teman-teman semuanya, langsung saja ya. Waktu kita sangat singkat, tapi di akhir acara ini kita akan belajar dengan orang yang luar biasa yang gambarnya sudah ada di belakang sini. Nah, yang gambarnya sudah ada di belakang sini nih. Seorang peraih luxury. Kita mau tahu berapa luxury yang udah didapat, berapa Pajero yang udah didapat, bagaimana ceritanya ya. Bagaimana awal bergabungnya. Mungkin teman-teman pasti penasaran, pengen tahu tipsnya bagaimana beliau sukses. Kita akan cek dulu ya. Saya cek dulu di sini, namanya udah ada di sini ya. Oke, saya akan langsung panggilkan orang yang luar biasa ini ya. Sebelumnya saya mau perlihatkan dulu tentunya ini fotonya. Nah, saya juga udah lupa lagi udah dapat berapa reward beliau ya. Kita mau coba lihat dulu beliau udah dapat reward berapa ya. Ternyata beliau ini sudah dapat ya rewardnya. Wow, banyak sekali ya. Beliau ini sudah mendapatkan reward banyak sekali teman-teman. Satu luxury senilai 1 miliar, kemudian 5 big mo cash, wah, kemudian 10 mobil cash, ya yang mau cash ya, kemudian 12 motor cash, totalnya lebih dari 5 miliar. Oke, luar biasa ya, langsung saja kita akan sambut bersama kita. Inilah dia, Muhammad Ojatsu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Aduh, luar biasa nih. Cerah sekali nih. Masya Allah. Tadi mendengarkan penjelasan Kang Yusuf, dahsyat banget, luar biasa. Ya. Kemudian ketemu lagi Pak Kapten meskipun online nih. Udah lama kita nggak jumpa ya. Jumpa terakhir mana? Di SLC ya? Insya Allah. Iya, udah jumpa kemarin di SLC kita. Iya. Silakan Pak Muhammad Ojatsu untuk bisa memberikan mungkin sedikit cerita ya, atau menyapa teman-teman yang hadir di sini. 1000 partisipan yang hadir dari seluruh Indonesia ini. Silakan. Masya Allah. Baik Kapten, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita panjatkan sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam hari ini masih memberikan kita nikmat panjang umur, sehat walafiat ya, dan tentunya kita terus semangat untuk memperbaiki diri dari hari ke hari ya. Dan sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa bisa mencontoh apa yang dicontohkan beliau. Kalau kita mau sukses di dunia, contoh yang sudah terbukti sukses di dunianya yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau selamat di akhirat, contoh yang sudah dijamin masuk surga, siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan saya sangat senang sekali, bahagia sekali hari ini diundang sama Kapten Nur untuk berbagi ya, untuk sharing di Zoom meeting seminar yang dahsyat ini, yang setiap hari Senin itu selalu full 1000. Kayaknya Kapten harus ningkatin lagi nih. 5.000 kayaknya nih. Kasihan banyak yang komplain soalnya. Ya, undang-undangan saya nyari yang 5.000 belum nemu. Belum nemu ya? Belum nemu. Oke. Nanti kita carilah sama-sama. Kenapa? Karena kebutuhan masyarakat ini luar biasa, Kapten. Ya, saya dari kota ke kota semuanya sepakat bahwa di saat ini ya banyak orang yang putus asa. Kenapa? Karena sebelum pandemik aja orang sudah banyak yang putus asa gara-gara riba. Gara-gara cicilan hutang, cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumah, ya. Sedangkan penghasilan ya segitu-gitu aja gitu. Kebutuhan meningkat, penghasilan segitu-gitu aja, sehingga
dipastikan 90% yang saya tahu di Indonesia ini ya banyak hutang gitu ya. Nah, alhamdulillah dengan adanya PTBS ini luar biasa ya, sudah terbukti menjadi solusi terutama buat saya pribadi ya. Saya sangat berterima kasih banget kepada owner PTBS Bapak Haji Febrian Agung yang sudah menyediakan fasilitas berbisnis bagi seluruh umat ini ya, umat Islam, umat Kristen, umat Buddhis, seluruh umat di Indonesia bahkan di dunia ya. Sampai saat ini yang satu-satunya saya rasakan mempunyai dampak yang sangat positif bagi masyarakat Indonesia. Nah, terutama di masa pandemi ini, alhamdulillah saya ingin cerita sedikit Kapten tentang perjalanan bisnis saya di PTBS ini. Sebetulnya dari tahun 2011 saya itu sebagai seorang trainer ya, bahkan saya sering mengadakan trainer bisnis gitu ya, kemudian training motivasi bagaimana berangkat umroh dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya mengadakan training bisnis itu pada prakteknya gitu ya, bisnis konvensional itu susah ya, hanya 1% orang yang menjalankan bisnis konvensional bertahan 10 tahun bahkan 5 tahun aja hanya berapa persen. Kenapa? Karena bisnis konvensional ini begitu rumit, begitu luar biasa. Jadi hanya orang-orang yang benar-benar jenius yang bisa bertahan sampai puluhan tahun. Ya, karena setelah saya pelajari bagaimana mendirikan sebuah perusahaan, mendirikan sebuah bisnis itu dahsyat banget gitu ya. Bagaimana mengatur karyawan, bagaimana sistem menggaji, bagaimana mengelola SDM dan lain sebagainya. Belum saingan dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, di PTBS ini yang saya rasakan, saya bisa membebaskan diri saya pribadi dari hutang. Ya, itu mungkin biasa. Tapi yang saya rasakan bahagianya itu bagaimana saya bisa membantu banyak orang, ya, membantu umat untuk sama-sama sukses, sama-sama penghasilan miliaran, sama-sama bebas hutang, sama-sama bebas riba. Itu yang saya rasakan di PTBS ini. Nah, sementara ketika saya mau memulai bisnis ini, waktu itu saya sedang terlilit hutang juga gitu. Nah, itulah yang membuat saya ini tertarik untuk menghadiri seminar waktu itu, Kapten. Mungkin kalau saya waktu itu nggak punya hutang, ya, nggak punya hutang senilai kurang lebih waktu itu 500 juta lebih. Kalau saya nggak punya hutang itu, mungkin saya tidak akan mau merendahkan diri saya untuk hadir ke seminar waktu itu. Ya, kenapa? Karena background saya adalah seorang trainer, seorang motivator, seorang pengisi seminar gitu. Yang notabene sangat jarang seorang trainer hadir ke seminar gitu loh. Sangat jarang sekali. Apalagi di situ ada seminar bisnis bantu umat bebas hutang gitu ya. Kalau saya nggak punya hutang pasti saya nggak hadir ke seminar waktu di Depok sana. Tapi qadarullah waktu itu saya sedang pusing, sedang mumet. Ketika sedang terlilit hutang, ya, meskipun kita seorang trainer, itu yang namanya kata-kata motivasi itu hilang semua, Kapten. Ya, nggak berguna gitu. Kenapa? Karena bagaimana kita mau ngasih motivasi orang lain, sedangkan kita dikejar-kejar hutang, dikejar-kejar debt collector dan lain sebagainya. Maka 2018 yang lalu saya hadir ke sebuah seminar. Waktu itu yang hadir cuma 17 orang, Kapten. Ya. Ada Pak Haji Birawan, ada Pak Haji Rizky, kemudian ada Budian Rianti, ada Mas Ivan Kristanto, hanya 17 orang yang hadir gitu. Jadi hanya seminar kecil ya, dan saya baru pertama kali menghadiri seminar yang peserta seminarnya sesedikit itu gitu. Jadi cuma pas masuk ya? Cuma 17 orang? Iya, cuma 17 orang. Tapi nama-nama tadi peserta itu udah pernah luxury semua loh? Peraih luxury semua. Alhamdulillah 17 ini hampir 90% itu peraih luxury semua gitu. Jadi ternyata saya hadir bersama orang-orang yang luar biasa gitu. Jadi pas hadir masuk ke dalam ruangan seminar waktu itu yang mengisi adalah Pak Haji Adan Haris Setiawan ya, di Cimanggis kalau nggak salah, Cimanggis Depok lah, daerah Depok sana. Nah, ketika hadir itu udah ragu gitu ya. Kebetulan saya sama istri waktu itu saya baru punya 1 anak gitu ya, usianya 1 tahun. Itu naik Grab, Kapten, naik Grab karena saya kondisinya waktu itu sedang habis-habisnya dengan namanya riba yang keparat itu ya. Jadi mobil, motor semuanya itu udah diambil semua sama leasing
Dan waktu itu saya memutuskan untuk tobat dari riba, nggak mau lagi dengan terjerat dengan riba. Saya katakan lebih baik saya nggak punya apa-apa, ya, daripada saya harus terjerat riba waktu itu. Jadi saya kembalikan mobil, motor, dan sebagainya. Jadi waktu hadir ke seminar itu saya sama anak sama istri itu naik Grab, ya, naik Grab ke sana. Kemudian pas hadir itu dijelaskan, ya, dijelaskan, saya duduk paling depan waktu itu karena sedang butuh gitu ya. Pas dijelasin, itu yang lucu. Pertama dijelasin adalah produk, ya. Dan waktu itu hanya produknya itu baru sedikit, gitu. Baru ada Eco Racing yang di booming waktu itu, Eco Racing. Pas mendengar penjelasan Eco Racing itu, saya nggak tertarik, Kapten. Kenapa? Karena kondisinya saya nggak punya motor, nggak punya mobil. Sedangkan Eco Racing ini adalah untuk penghematan bahan bakar kendaraan. Saya bilang, waduh, saya nggak tertarik dengan produknya. Kenapa? Saya nggak butuh. Ya, sesuatu yang saya nggak butuh, saya susah untuk mencobanya gitu. Nah, setelah dilanjutkan, ya, Pak Haji dan Haris itu ngejelasin tentang sistemnya. Dan ketika dijelaskan sistemnya, saya makin nggak suka. Kenapa? Karena digambar bulat-bulat, ya. Pada kondisi itu, saya yakin 100% bahwa ini adalah MLM. Sedangkan saya, ya, dari sejak kuliah itu nggak suka yang namanya MLM, apalagi ada produknya, gitu ya. Kenapa? Karena sebagian besar, hampir 98% MLM di dunia, itu sistemnya memang bagus, tapi syaratnya merugikan mitra. Seperti kayak tutup poin hangus, batas waktu, kemudian yang atas hanya diuntungkan yang atas, yang bawah nggak dirugikan gitu ya. Maka ketika digambarkan bulat-bulat, saya udah hopeless duluan. Aduh, kayaknya saya salah masuk ruangan gitu ya. Tapi karena saya sedang butuh, saya coba dulu deh. Saya sampai selesai dulu dah. Saya duduk sampai selesai, saya sabar gitu ya. Nah, ketika diceritakan bahwa di sini nggak ada tutup poin, di sini nggak ada poin hangus, poinnya dikumpulkan sampai kapanpun, boleh dan dapat pasti dapat reward. Kemudian di sana nggak ada ribanya, nggak ada maisirnya, ya, nggak ada gorornya. Dari situlah mulai saya melihat, Masya Allah, ini beda nih. Ini sistemnya memang multi level marketing direct selling, tapi syarat-syaratnya berbeda dengan multi level di luar sana yang saya teliti itu jelek semua gitu. Nah, dari situlah saya yakin dan Bismillah gitu ya, saya siap menjalankan bisnis ini. Jadi dari dalam kepala ini udah menggejolak, wah ini saya sebulan bisa dapat Pajero gitu, sebulan dapat Pajero. Tapi pas ketika dipanggil gitu ya, siapa yang mau daftar hari ini, disitulah letak masalahnya, Kapten. Kenapa? Karena waktu itu saya nggak punya uang gitu loh, nggak punya modal. Jangankan untuk modal, untuk makan sebulan aja waktu itu saya lagi mikirin minjem kemana gitu. Nah, itu saya dihadapkan dengan masalah, saya yakin dengan bisnis ini, tapi nggak ada modal. Iya. Gitu. Tapi jadi ya. ini permasalahan nggak ada modal tapi pengen join. Biasanya kan banyak sekali orang yang setelah dijelaskan, dikasih tahu bukti-buktinya, ternyata bisnisnya bagus, banyak orang tertarik, tapi terakhirnya nggak jadi gabung gara-gara nggak punya modal kan? Iya, betul. Nah, betul. ini penting. Mungkin yang akan disampaikan Pak Ojatsu ini penting buat teman-teman semua yang mungkin merasakan nggak punya modal, karena kalau namanya orang nggak punya modal kan, kalau ditunggu-tunggu ya kapan punya modalnya, namanya juga nggak punya gitu kan? Betul. Nah, bagaimana cara Bapak Muhammad Ojatsu ini bisa bergabung? Padahal waktu itu nggak punya modal dan percaya diri, dipanggil maju lagi. Ya, nah ini yang unik. Jadi saya itu dari sejak kuliah selalu punya keyakinan kalau kita punya kesungguhan, punya niat yang benar gitu ya, niat yang kuat, kemudian keinginan yang kuat, itu pasti Allah kasih jalan. Itu satu keyakinan yang saya pegang dari sejak kuliah. Dan saya sudah buktikan beberapa kali ada keinginan, nggak punya uang, saya bisa mencapainya. Contoh, ini saya flashback ke belakang, ketika saya 2015 sedang terlilit riba waktu itu. Ya, saya pengen umroh, nggak punya uang, sedang dikejar hutang juga, kemudian saya keinginan kuat, akhirnya alhamdulillah bisa umroh gitu. Nah, kemudian di 2018 ini ya ketemu lagi nih, ya rumusnya sama. Ketika saya punya keinginan yang kuat, terus ada kendala, itu sesuatu yang wajar.
banyak orang ada keinginan terus ada kendala dianggapnya kayaknya susah. Nah itu permasalahannya gitu. Di Indonesia itu banyak seperti itu. Padahal ketika kita ada keinginan yang kuat pasti ada kendala. Tapi permasalahannya kita bisa meyakinkan diri nggak bahwa Allah itu maha besar. Nah, yang saya lakukan waktu itu adalah berdoa sama Allah. Waktu itu juga, ketika dipanggil orang-orang siapa yang mau daftar, siapa yang mau gabung, silakan maju ke depan. Kemudian saya maju dulu. Jadi action dulu gitu loh. Ya langkah pertama action dulu, saya maju dulu, di depan terserah nanti. Maka yang saya lakukan di depan, ketika maju semuanya, saya di depan di paling pojok. Di paling pojok ya, saya berdoa, ya Allah, kalau ini bisnis bagus, menurutmu ya Allah mudahkan rezekinya, saya benar-benar sungguh-sungguh ingin menjalankan bisnis ini ya Allah, ya Engkau yang memberikan rezeki. Dan alhamdulillah ketika kita berdoa kepada Allah sepenuh hati dengan keyakinan bahwa barang siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, akan Allah kabulkan, maka ternyata waktu itu juga saya dikabulkan oleh Allah, diberikan petunjuk. Dengan apa? Saya ingat dan saya lihat ada cincin gitu ya, ada cincin istri saya. Apa yang saya lakukan? Saya pinjam ke istri saya untuk menjual cincin tersebut dan saya jadikan untuk modal bisnis saya. Ya, jadi intinya apa? Ketika kita ada keinginan, kesungguhan dan keyakinan yang luar biasa, yakin uang itu ada dan bisa diadakan. Contoh, kalau Bapak Ibu sedang sakit, ya, mau gimana caranya? Ya pasti ada aja uang, mau minjem, mau jual aset dan lain sebagainya. Contoh lagi, kalau anak sedang ada keinginan atau anak sedang mau sekolah, pasti diadakan dan ada uangnya. Jadi masalah ada atau tidak ada uangnya adalah kesungguhan kita dan keyakinan kita. Jadi saya yakin dan saya teliti juga Kapten, ternyata dari 17 yang hadir itu semuanya sedang terlilit hutang dan gak ada uang. Gitu. Jadi orang-orang yang sedang punya hutang, gak ada uang, ya, itu pasti mau gabung di PT BES. Nah, karena kalau dia pertanyaannya, nggak gabung kan bagaimana dia bayar utang? betul. Nah, Iya itu kan? yang harus kita perhitungkan. Jadi kalau misalkan kita, saya hutang aja banyak, justru karena punya hutang kita harus gabung di sini gitu. Kalau saya ke mitra saya gini, kalau ada alasan yang, saya belum ada uang, ada sih, cuma bayar buat cicilan. Saya bilang, nggak usah bayar cicilan, gabung di sini. Kenapa? Kalau bayar cicilan, bulan depan harus bayar lagi, harus nyari lagi, pusing lagi. Tapi kalau dijadikan gabung di sini, insya Allah bulan depan udah ada penghasilan. Gitu. Contoh misalkan, ketika gabung di sini, misalkan cicilannya 2 juta per bulan. Harusnya buat cicilan kita daftarkan di PT BES. Maka dalam waktu 30 hari misalkan, anggaplah 10 hari closing, satu orang priority itu sudah dapat 12 juta. Itu logikanya gitu ya. Ya, itu logikanya. Atau kalau closing 10 orang basic udah kita dapat 4 juta, udah bisa nyicil 2 bulan. Jadi kalau seorang pebisnis itu ya harus berani mengambil keputusan. Ya, kalau ada aset, jual aset. Ya, kalau ada aset, jual aset, misalnya motor. Karena alasannya kan udah jelas ya, bahwa bisnis ini nanti menghasilkan gitu loh, bukan tidak menghasilkan. Beda kalau kita jual sesuatu untuk dibuat main-main gitu kan, beda. Betul. Atau dibuat pertaruhan yang tidak jelas. Ini adalah benar-benar bisnis yang secara peluangnya itu luar biasa. Berarti kalau ada orang yang tidak memberanikan diri untuk berkorban, mencari cara, berarti dia belum yakin sama bisnis ini ya. Betul. Dan alhamdulillah Kapten, setelah saya beranikan diri, kemudian saya jual cincin istri saya sampai bilang gini, janji ya, ganti cincin ini dengan Pajero katanya. Tapi alhamdulillah ketika saya memulai ya, dan ini bagusnya memulainya dengan keluarga, dengan kayak suami dengan istrinya gitu ya. Istrinya mendoakan di rumah misalkan, atau sama-sama mau berjuang, itu lebih bagus. Gitu. Nah, ketika saya jalankan, alhamdulillah Kapten, 19 hari saya menjalankan bisnis PTB, saya tembus mau cash pertama senilai 150 juta. Waktu itu belum ada motor, belum ada luxury. Masya Allah, 19 hari ya? 19 hari. Gitu. Okay. Kemudian itu baru kita gali yang 19 hari dulu. Ya, boleh. 19 hari, bagaimana cara 19 hari itu bisa tembus ke reward? Coba caranya. 19 hari ngapain aja itu? Oke. Nah, yang ditemui siapa aja yang ditemui? Wah, ini yang hadir malam hari ini beruntung nih, jarang-jarang saya bongkar nih. Jadi ketika saya memutuskan gabung, saya orangnya ini nggak bisa bercabang, ya. Dan hampir setiap manusia itu yang laki-laki itu kiranya nggak bisa bercabang.
Kalau saya waktu itu, ya, saya biasanya nulis setiap hari, nulis buku, kemudian ngadain training, ngadain seminar untuk seminar hipnoterapi dan lain sebagainya. Saya stop dulu kegiatan saya fokus ya di hari pertama saya pelajari Pipchat PT Base yang saya dapatkan ketika gabung, itu saya pelajari, saya bongkar, benar-benar saya pelajari. Jadi ketika mau memulai bisnis kita harus menguasai, ya. Jangan sampai ada mitra yang dikasih Pipchat udah aja masuk ke kolong bangku atau kemana, ke sekelaci gitu kan, tiba-tiba 2 bulan 3 bulan bilang kok saya nggak sukses. Itu namanya saya ketawain aja gitu. Kenapa? Namanya bisnis itu harus dipelajari. Jadi pelajari, yang saya lakukan adalah pelajari Pipchatnya, kemudian saya konsultasi kepada leader atau mentor. Nah ini juga yang saya rasakan nikmatnya di bisnis PT Base ini. Jadi kita, Bapak Ibu juga nanti ketika sudah gabung, kita akan dimentori, dilatih, dibimbing, dibina. Kapten saya 2011 sampai 2016 itu menjadi trainer bisnis. Itu sekali training, ya, pesertanya bayar 3.500.000 2 hari saja. 3.500.000 training bisnis 2 hari saja. Habis itu silahkan masing-masing gitu. Jadi hanya 2 hari 3.500.000, nggak dapat produk dan apa-apa. Di PT Base, ya, kalau di PT Base kita bayar 2.100.000 udah mendapat produk, dapat pembinaan dan pendampingan seumur hidup. Ini yang luar biasa, gitu ya. Dan ini saya rasakan ketika saya terjun di PT Base, meskipun saya seorang trainer, seorang motivator, seorang pembicara, kalau masuk ke bisnis yang berbeda itu caranya beda. Ya, maka yang saya rasakan, saya belajar sama mentor. Ada Pak Haji Adan Haris, ada Pak Haji Rizky yang di atas saya, kemudian ada Pak Haji Birawan, ya, Pak Haji Surato. Nah, ini 4 mentor ke atas saya itu kapanpun saya konsultasi mereka dengan welcome-nya. Dan di sini luar biasanya, Kapten, orang yang sudah kaya itu welcome sama orang yang baru gabung yang sedang punya hutang. Dan boleh dicek, dipastikan hanya di PT Base, ya, hanya PT Base, hanya leader-leader PT Base, hanya mitra PT Base yang mau merangkul orang yang sedang punya hutang riba. Cek silahkan. Di luar sana orang kalau sedang terlilit hutang riba boro-boro dirangkul, dideketin aja enggak. Ya, karena takut apa? Takut diminjemin uang. Ya, di sini malah kita cari orang-orang yang sedang terlilit riba, kita rangkul, kita bina, kita jadikan orang, kita jadikan pebisnis, kita jadikan miliarder. Coba, Masya Allah. Ini yang membuat saya tuh gemetar gitu ya. Setiap menjalankan bisnis ini tuh kadang-kadang ya Allah, keajaiban. Ini sih keajaiban saya bilang. Kenapa? Coba aja kalau tadi lihat mungkin orang yang belum ketemu atau belum benar-benar main ke PT Base, itu mungkin disangkanya bohongan, 10 mokes, Iya, 10 video. Banyak orang nggak percaya loh. Iya, kenapa? Saya sendiri aja itu kalau dipikir-pikir nggak percaya gitu loh. Saya kadang-kadang nangis, ya Allah, kayak sama istri gini, kok kayak kita kayak bisnis melihara tuyul gitu loh. Tiba-tiba tembus lagi mokes, tiba-tiba lagi butuh uang tembus 150 juta. Kenapa? Karena bisnis ini bersistem. Gitu. Orang yang sudah sukses akan mensukseskan orang lain, gitu. Dan ketika Bapak Ibu sekarang daftar, nih Bapak Ibu ya, misalkan Bapak Ibu nih peserta sekarang daftar, itu mentornya bisa 10 orang ke atas jaringan Bapak Ibu. Ya. Misalkan Bapak Ibu undangan saya, maka mentor Bapak Ibu saya, kemudian Pak Haji Birawan yang ada di atas saya, kemudian Pak Haji Rizky, kemudian Pak Haji Adan Haris, dan semuanya itu sudah miliarder. Dan luar biasanya ketika Bapak Ibu daftar itu mau main ke rumah saya, alhamdulillah rumah saya ini nilainya 1,3 miliar, ini murni dari PT Base. Ya alhamdulillah, sertifikatnya atas nama saya, cash, tanpa hutang. Ketika main ke rumah saya, main ke Pak Haji Rizky yang rumahnya 5 miliar, main ke rumahnya Pak Haji Adan Haris yang puluhan miliar, itu welcome. Tinggal bilang, mitra siapa? Mitra PT Base, mitra Pak Ojatsu misalkan. Itu mereka welcome. Ya, jadi Bapak Ibu di sini nikmatnya tidak hanya mendapatkan pembinaan, tapi dapat silaturahim, dapat saudara baru, dapat saudara miliarder. Maka inilah kunci kenapa PT Base ini bisa melahirkan ratusan miliarder baru. Kenapa? Karena yang sudah jadi miliarder mau didekatin oleh orang-orang yang masih punya hutang sehingga bisa merubah hidupnya. Oke, balik dulu. Tadi
Tadi belum dijawab 19 hari. Ya. Oh ya, jadi tadi itu hari pertama ya, pelajari flip chart. Yang kedua, saya list ya, saya targetkan. Karena waktu itu saya targetnya 1 bulan saya harus dapat Pajero. Itu target saya. Gitu. Maka saya list dulu nih. Setiap harinya saya harus ketemu berapa orang. Dan waktu itu yang saya targetkan adalah 5 orang yang saya kenal dan 5 orang kenalan baru. Itu target saya setiap hari. Jadi setiap hari saya harus ketemu 10 orang. Yaitu yang ketemu. Yang kontak-kontak WA itu beda lagi. Yang saya hitung adalah yang ketemu. Kenapa? Karena ketika ketemu orang baru, itulah rezeki baru, ya, potensi baru. Nah, 5 orang yang saya kenal adalah orang-orang keluarga. Ini saya nggak ngotot. Kalau orang yang sudah saya kenal hanya ngasih informasi saja. Saya punya niat jangan sampai mereka dapat informasi dari orang lain. Karena yakin ya, mau tidak mau ya, orang-orang di luar sana meskipun Bapak Ibu nanti nggak sampaikan, mereka akan tahu dari orang lain. Dan paling nyeseknya lagi nanti kalau tetangga Bapak Ibu udah daftar duluan daripada Bapak Ibu, itu yang paling nyesek gitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu daftar dari sekarang. Nah, yang saya lakukan adalah menawari ke saudara, ke tetangga, teman, dan luar biasanya hampir tidak ada yang gabung. Jadi 10 hari pertama saya tawarin 5 orang yang kenal, nolak, nggak gabung. 5 kenalan baru, alhamdulillah ada yang manggut-manggut aja, ada yang tertarik tapi belum gabung. Terus begitu seterusnya sampai 10 hari kok. Ya, 10 hari berarti 100 orang sudah saya tawarin. Coba tebak berapa orang yang gabung. Jadi 10 hari saya nawarin, udah 100 orang saya ketemui. Ya gabung 10 lah, ya gabung 10 berarti. Yang gabung 10. Kurang tepat. Jadi dari 100 orang yang saya temui dan yang saya tawarin, 5 orang yang tertarik bilang mau gabung. 5 orang, bayangin. Baru bilang mau gabung. Dari 100 orang, baru bilang mau gabung. Yang gabung cuma 3. Yang 3 ini kakak saya 1, ya. Kemudian leader saya yang dari Ponorogo 1, ya. 1 lagi sahabat saya yang gabung gara-gara kasihan dan gak enak karena udah sahabatan lama. Bayangin. Jadi 100 orang saya tawarin, yang tertarik bilang gabung 5, yang gabung 3, yang jalan cuma 2. Ya, nah dari 2, ya. Selanjutnya baru 10 hari kan? Baru 10 hari. Nah, dari 10 hari ke-11, 2 orang ini saya maksimalkan. Bagaimana caranya? Saya bilang gini ke 2 orang ini. Yang pertama ke yang 1 orang yang di Jawa Timur itu, saya bilang, saya mau bantu Ibu sepenuh tenaga, bagaimana apa yang bisa saya bantu untuk mengembangkan di daerah sana. Beliau bilang, sediakan 3 hari, saya mau ajak keliling kota. Saya mau kumpulkan, ya, pertama di Ponorogo saya kumpulkan katanya kurang lebih 10-50 orang. Saya bilang jangan terlalu banyak-banyak, 10 aja atau 15 orang. Nah ternyata pas ke sana banyak banget. Saya penasaran kenapa bisa ngumpulin banyak gitu ya. Ternyata pas ditanya caranya gimana. Jadi mereka beliau wara-waranya gini. Ini ada perusahaan perwakilan dari perusahaan Jakarta mau ngebantuin ngelunasin utang Bapak Ibu. Yang mau dilunasin utangnya hadir. Jadi hadir banyak banget. Wah, tapi pas saya datang, alhamdulillah, karena saya jelaskan bahwa PT BIS ini ada sebuah solusi, nggak mungkin dengan cara ngelunasi dengan uang, nggak mungkin, karena semua orang punya hutang dan tidak akan sanggup. Maka dengan cara, bagaimana cara kita membantu Bapak Ibu bisa lunas hutang? Dengan pembinaan bisnis. Bapak Ibu akan dibina bisnis sesuai syariah, menjadi pebisnis, yang tidak hanya bisa lunasin hutang, Bapak Ibu masa depannya insya Allah menjadi seorang miliarder yang berkah. Gitu. Alhamdulillah dari situ menggulung, ya kemudian diadain lagi. Ya jadi dari 2 orang ini kita ngadain seminar, arahin ke seminar. Maka dari situ alhamdulillah 19 hari gulungan itu luar biasa. Maka buat Bapak Ibu menjalankan bisnis ini, apa yang harus dilakukan pertama kali tadi gabung, kemudian pelajari dan konsultasi kepada mentor-mentor yang sudah disiapkan, tentunya mentor yang sudah sukses.
gitu. Itu kuncinya, Kapten Nur. Jadi alhamdulillah 19 hari itu udah tembus Mobilio. Kalau sudah tembus Mobilio sudah jadi magnet, ya. Nah, apalagi sekarang lebih enak lagi, ada reward motor gitu. Ya, jangan Mobilio. Ya, dulu belum ada motornya itu ya, langsung Belum ada Mobilio motor ya. saya. Ya, pertama kali gabung motor itu baru ada 2019. Ya, 2019. Gitu. jadi sekarang kan kalau tembus mobil udah pasti sama motor. Ya, betul. Kalau sekarang mobil pasti tembus motor. Tapi ketika sudah tembus motor pun itu sudah menjadi magnet. Kalau sekarang lebih enak gitu ya. Nah, waktu itu yang meraih baru masih sedikit ya, masih sedikit. Nah, sekarang udah banyak, lebih enak. Kenapa lebih enak? Lebih banyak buktinya. Gitu, lebih banyak bukti, kemudian lebih banyak training-training, seminar-seminar. Bahkan lebih enak lagi sekarang, alhamdulillah hikmahnya pandemik ada namanya seminar Zoom meeting gitu kan, dulu nggak ada. Zaman dulu belum tenar kan, seminar belum tenar gitu, belum butuh. Nah sekarang lebih enak lagi. Bahkan beberapa mitra saya banyak yang closing itu belum tatap muka udah closing, udah ngeraih reward. Artinya ini bisnis bisa dijalankan hanya dari rumah dan ini real gitu. Bahkan ada siapa Kapten yang hanya dengan online aja dia dapat Pajero itu, lupa saya nama, Pak Sidik ya. Yang dari mana? Bandung. Banyak di Jakarta juga ada Mas Jai. Oh, ya? Mas Jai itu sampai luxury. Oh iya Mas Jai, benar. Mas Jai itu sampai dapat luxury itu sampai hanya luxury. Masya Allah. Pak Asep Bandung juga sampai luxury hanya lewat online. Masya Allah. Jadi luar biasa, ini bisnis menurut saya ya, bisa dengan cara offline, bisa dengan cara online, itu bisa dijalankan. Yang penting serius ya. Yang penting serius sungguh-sungguh. Kalau misalkan kan ada beberapa mitra saya yang bilang, saya nggak sempet karena nggak ada waktu, saya masih jadi karyawan. Oke, punya waktu nggak 2,5 jam aja sehari untuk menjalankan bisnis ini, insya Allah sukses gitu. Masa sih nggak bisa menyisihkan 2,5 jam sehari ya? Kalau orang nggak bisa menyisihkan waktu berarti kan nggak serius pengennya. Betul. Tapi mungkin dia udah nggak punya utang. Mungkin dia nggak butuh punya mobil, jadi kayak ya iseng-iseng doang. Benar. Nah kalau orang ngotot pengen lunas utang, pengen punya mobil, banyak urusan, banyak kebutuhan, dan tahu bahwa solusinya ada di sini, pasti dia ngotot, betul nggak? Betul. Dan saya ada mitra saya gini, Ustaz katanya, saya menjalankan bisnis ini udah sekitar 6 bulan. Tapi kok belum berkembang, saya belum dapat reward, katanya gitu. Oh gitu, saya tanya, sudah seberapa serius Bapak menjalankan bisnis ini? Ya itu deh, saya sibuk kerja, katanya. Oh kerja Bapak apa? Jadi karyawan. Oke, Bapak jadi karyawan, kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Sampai katanya dari jam 7 sampai jam 5. Oh berarti berapa jam? Kurang lebih 8 jam sehari, selama sampai hari Jumat. Oke, gajinya banyak nggak Pak? Ya UMR. Saya ketawa sedikit, oke, UMR anggap aja gajinya 5 juta ya? Oh enggak, lebih kecil lagi katanya. Oke, anggap aja 5 juta, Pak. Bapak gaji 5 juta saja per bulan. Itu Bapak kerjanya 8 jam sehari. Gitu loh. Bapak digaji 5 juta sebulan aja, Bapak rela kerjanya 8 jam sehari. Loh, di bisnis ini, Bapak disiapkan 1,67 miliar. Itu rewardnya aja. Bapak udah kerja berapa jam sehari? Loh kalau Bapak sekarang kerjain PT BES ini seminggu cuma sekali ngerjainnya, sedangkan Bapak yang kerjanya 8 jam sehari hanya digaji 5 juta, masuk akal nggak kalau di sini nggak ada hasil? Oh iya juga ya, masuk akal gitu loh. Jadi kita kadang-kadang orang Indonesia ini mau berpuluh-puluh tahun kerja 8 jam sehari dengan gaji yang menurut mereka saja kurang, tapi nggak mau serius menjalankan bisnis ini setahun saja. Kalau saya prinsipnya gini, Kapten, waktu saya menjalankan bisnis ini sebulan, saya bilang saya akan mati-matian menjalankan bisnis ini sebulan, itu benar-benar hampir 24 jam, kalau bisa 24 jam saya bilang. Kalau nggak ngantuk, saya 24 jam mikirin bisnis ini, ya, terus melajari bisnis ini, memprospek orang dalam bisnis ini, ya, selama sebulan. Kenapa? Harus fokus. Kalau yang namanya fokus, Bapak Ibu, ya saya bisa pastikan, insya Allah, ya kalau Bapak Ibu fokus di bisnis ini, kemudian sungguh-sungguh nggak sampai setahun lah dapat reward, itu nggak sampai setahun
Tapi kalau menjadi bisnis sampingan, ya jangan salahkan Allah juga kalau misalkan hasilnya juga sampingan. Kenapa? Karena Allah itu maha adil. Masa iya sih menyamakan orang yang kerja keras setiap hari dengan Bapak Ibu yang misalkan kurang serius, leha-leha, nggak memikirkan, bahkan flip chat aja nggak pernah dibuka. Nggak mungkin, karena Allah itu maha adil. Maka bagi Bapak Ibu yang mau daftar, asal serius, mau ngikutin apa kata mentor, apa kata pelatih, apa kata leader yang sudah sukses, insya Allah targetkan setahun dapat reward semua, insya Allah. Amin. Terima kasih Pak Bujatsu ya. Siap, sama-sama Kapten. Pada malam hari ini buat teman-teman semuanya, luar biasa kan. Ternyata memang kalau kita mau sukses itu ya memang harus niatkan gitu. Kemudian kita tadi lakukan kerjaannya itu setiap hari. Gitu ya, kerjaan setiap hari. Dan di bisnis ini sebenarnya mudah sekali ya Pak Bujatsu ya. Betul, sangat-sangat mudah. Jadi gini, saya sangat tidak setuju dengan cerita-cerita orang yang mengerjakan bisnis ini itu susah gitu. Karena menurut saya mengerjakan bisnis ini sangat mudah, asalkan dia konsisten saja gitu mengerjakannya. Seperti yang tadi Pak Ujatsu sampaikan, misalnya beneran dia tiap hari itu menghubungi orang, terus dia jelasin, terus dia undang, terus dia ajak ketemu leadernya, ya tiap hari gitu, ya saya yakin pasti mudah gitu. Tapi kalau dia nggak ngapa-ngapain, dipikir doang ya susah gitu. Nah itu yang kadang-kadang orang itu terlalu dipikir berat, padahal sesuatu yang tinggal dilakuin aja. Nah, apalagi sekarang seminggu sekali sudah disediakan seminar Zoom online oleh perusahaan, ya kan? Belum lagi ada training produk, juga ada hampir tiap hari, ya kan? Training tentang pertanian, training tentang produk minuman, training tentang skincare, semuanya ada sekarang. Tinggal ditonton di YouTube-nya, yang udah telat-telat nonton lagi di YouTube-nya. Ini juga online di YouTube, bisa ditonton lagi besok. Betul. Ya kan? Dan YouTube ini bisa kita ceritakan ke teman kita untuk liatin, untuk dengerin penjelasan meskipun dia nggak bisa jelasin kan. Betul. Satu lagi Kapten, ada satu lagi nih yang paling penting nih. Penting nih. Boleh ya? Jadi di bisnis ini benar-benar real itu bisa merubah nasib seseorang yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Contoh, ada mitra saya, ini real banget. Ada mitra saya, beliau ini mantan security. Ya, hanya seorang security yang mohon maaf bukan merendahkan, ini bukan merendahkan, tapi menurut beliau sendiri, saya ini master, saya hanya seorang security yang lingkungannya hanya security aja, teman-temannya itu aja katanya. Waktu mau gabung gitu, waktu itu dulu, saya bilang nggak pede dong, nggak pede mau ngajak siapa kan? Iya, dia bingung, saya mau ngajak siapa? Ya teman-teman saya juga paling nggak mau diajak bisnis katanya gitu kan. Saya bilang gini, justru di bisnis inilah Bapak akan menemukan orang-orang yang tidak tidak disangka sebelumnya. Masa sih? Coba aja. Ketika itu dia percaya sama saya, dia gabung. Apa yang terjadi saat ini? Saat ini hampir sebagian besar mitranya itu orang besar. Ada salah satu mitranya itu anggota DPR. Ada seorang bupati. Bahkan beliau kemarin tembus ke Kemenham. Gitu ya. Kemudian banyak orang-orang besar gitu di bawahnya. Dan beliau cerita gini, Master, ada ya katanya bisnis ya yang menjadikan seorang security itu jadi coach bisnis yang di bawahnya adalah orang-orang besar. Artinya apa? Di bisnis ini benar-benar bisa merubah martabat atau meningkatkan martabat seseorang. Gitu. Ya. Dan sekarang banyak anggota DPR, anggota bupati yang konsultasi ke beliau, gitu. Kenapa? Karena di bisnis ini tadi yang diceritakan sama Kapten benar-benar dibina secara karakter, secara mental, secara yang pendidikan yang tidak berpendidikan pun awalnya, misalkan lulusan SD, itu jadi kelihatan berpendidikan dan menjadi berpendidikan itu. Kenapa? Ada pelatihan yang secara berkesinambungan, ya, secara spiritualnya, secara attitude-nya. Kemudian bagaimana cara berbicara di depan umum, itu semuanya dididik gitu ya. Secara tidak sadar, secara tidak langsung, itu kita mendidik itu semuanya. Dan itu yang saya tidak dapatkan, yang saya tidak lihat di perusahaan-perusahaan konvensional. Gitu. Jadi Kapten di sini kalau misalkan merasa, aduh saya bukan siapa-siapa. Bahkan ada mitra saya satu lagi, seorang petani tulen. Sekarang sudah meraih MOKES.
Dan sekarang kerjaannya bukan lagi nyangkul, tapi presentasi. Ya di depan umum, di depan para orang-orang besar. Gitu. Artinya di sini insya Allah kalau sahabat semua sungguh-sungguh, apapun profesinya, apapun latar belakang, apapun pendidikannya, insya Allah di sini bisa meningkat derajatnya, bisa sukses, bisa merubah nasib. Yang penting Anda yakin bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka merubah apa yang ada dalam dirinya. Apa itu? Keyakinan untuk berubah dan kesungguhan untuk berubah. Mungkin itu Kapten dari saya, insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih atas waktunya malam ini ya. Nanti sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.